berbeda. Tapi bagi orang-orang dulu untuk menjabarkan itu kan mungkin sulit. Yang penting takwa itu takut gitu. Takut kepada Allah, takut dengan siksa Allah, takut. Jadi makanya mereka itu benar-benar takut. Nah sekarang ini karena dibuka semuanya, lah itulah jarene madhab iku, jarene sing iki gak popo, pokoknya ojo akeh-akeh lho, tawar Pak. Kalau orang dulu nggak macem-macem, lurus-lurus gini. Dulu saya berapa kali bilang, dulu kalau ndonga Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyata, orang nikah, lahiran, pindah rumah, berangkat haji sama, enggak berubah-ubah. Sekarang doa berubah-ubah. Masya Allah. Tapi orang-orang dulu itu mantepnya, takutnya kepada Allah, enggak ojo. Khawatir. Masya Allah. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah. Dirahmati oleh Allah sehingga kita ini diberikan hati dengan rahmat Allah untuk selalu benar-benar takut yang sebenar-benarnya. Warawahu Ibnu Mardawi, diriwayatkan oleh Mardawi. Wa hada aidan munqati. Tapi ini juga munqati, terputus. Wallahu a'lam. Allah yang maha tahu, Allah yang lebih tahu. Ustaz kok tahu? Kalau itu mungkoti, saya cuma baca. jadi bukan saya, ini saya cuma baca aja. Ya. Wa ammal kalam ala tafsiri hadil ayat. Adapun pembahasan tentang tafsir ayat ini, fa inna Allah Ta'ala lamma amarul mu'minin awalan bitawajjuhi ila baitil maqdisi, maka sesungguhnya ketika Allah memerintahkan kaum mukminin pertama kali untuk menyembah, untuk sholat menghadap ke Baitul Maqdis, thumma hawwalahum ilal Ka'bah, kemudian Allah menggantinya menghadap Ka'bah. Syaqqa dzalika ala nufusin ta'ifatin min ahlil kitab wa ba'dil muslimin, maka itu membuat goncang. Apa yang membuat goncang? Berpindahnya kiblat dari Baitul Maqdis Palestina berpindah ke Baitul Haram di Ka'bah ini, di Mekah ini, itu membuat sekelompok ahlul kitab itu goncang dan sebagian kaum muslimin. Loh kok dirubah? Ada apa? Kenapa? Karena sebelumnya agama-agama sebelumnya memang menghadapnya ke sana, ke Baitul Maqdis, kecuali di zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Fa anzalallahu ta'ala bayanu hikmatu fi dzalika, maka kemudian Allah turunkan hikmah dalam hal ini, wa huwa annal murad innama huwa ta'atullahi azza wa jalla wa imtithalu awamir. Ini ada hikmahnya. Makanya disebutkan di sini, bukanlah masalah kebaikan itu kamu menghadap ke Baitul Maqdis atau kamu menghadap ke Ka'bah. Itu bukan poin kebaikannya. Bukan di situ. Tetapi poinnya apa, Pak? Ta'atullah, taat kepada Allah. Allah ini ingin menunjukkan kepada Nabi Muhammad, Muhammad, kalau memang umatmu ini, kaum muslimin ini, dia benar-benar taat kepada Allah dan Rasulnya, walaupun dia disuruh pindah kiblatnya ke arah Ka'bah, dia akan mentaati Allah dan Rasulnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Karena poinnya bukan masalah Baitul Maqdis, bukan masalah Baitul Haram, di Ka'bah itu, di Mekah itu, tapi perintahnya Allah itu yang jadi poin. Itu. Jadi kalau sahabat dulu itu, kalau sudah
kata Rasulullah, sami'na wa ata'na. Kalau sudah kata Allah jelas, kalau kata Rasulullah sudah jelas. Gak ada tawar-tawaran lagi sudah. Jadi bicara kebaikan itu bukan masalah ngadap Baitul Maqdis, bukan ngadap ke Ka'bah, tapi taatnya enggak. Ayo kamu sekarang ngadap ke sana. Gitu. Untuk mengetahui kebenaran. Jadi kebajikan atau ketaatan yang mengantar kepada kedekatan kepada Allah bukanlah dalam menghadapkan wajah dalam sholat ke arah timur dan barat tanpa makna. Nah, ini. Tetapi bagaimana kebajikan yang seharusnya mendapat perhatian semua pihak adalah yang mengantar kepada kebahagiaan dunia dan akhirat, yaitu keimanan kepada Allah, ketaatan kepada Allah. Ngadap ke Baitul Maqdis tapi sholatnya juga enggak temen. Ngadap ke Ka'bah sholatnya juga setengah hati. Bukan masalah itunya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi poinnya sekali lagi bukan masalah timur dan barat ini, tetapi bagaimana sikap kita menghadapkan wajah ke timur dan barat itu. Menghadap ke timur atau ke barat bukan sesuatu yang sulit atau membutuhkan perjuangan, tetapi ada tuntunan lain yang membutuhkan perjuangan. Di sanalah sebenarnya kebajikan sejati, kebaikan yang sesungguhnya harusnya kita temukan. Bukan masalah ngadap sana. Ya kalau orang Indonesia ngadapnya ke barat. Nah ini menghadap ke rukun Yamani. Nah tapi kalau yang di utaranya Ka'bah ngadapnya bukan masalah, yang sana ngadap ke sini ke sini. Bukan. Bagaimana kita tawajjuh kepada Allah? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Makanya kalau orang sudah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu berarti apa, Pak? Saya hadapkan wajah saya kepada Allah. Allahu Akbar. Inni wajjahtu wajhiya. Iki wingi prosoku cete merah iki. Kok putih. Bismillahirrahmanirrahim. Dia cuma laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq. Dia hanya menghadapkan wajahnya, yang ada di utaranya Ka'bah ngadap ke selatan, yang di selatan Ka'bah dia ngadap ke utara. Itu yang cuma dia lakukan. Tapi poin menghadap itu dia belum lakukan. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi mau kemana saja perintah laksanakan. Yang penting kita menghadap, tawajjuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini. Masya Allah. Ini masih bahas masalah makna yang luar biasa. Masih permulaan ini, Pak. Jadi bukan masalah itu orang baik. Mohon maaf, bahasa yang lain. Mohon maaf, ini contohnya, mohon maaf Bu, ini contohnya ibu-ibu ini. Ada hadis, ya Rasulullah, saya ada teman atau tetangga yang pernah saya baca hadis itu. Dia itu sholatnya, tahajudnya ini, tapi dia suka membicarakan tetangganya. Makanya dia sholat, tapi melanjutkan kebaikan dari sholat dia belum. Kita ini sholat, tapi ketika kita masih berhenti hanya di sholat, makanya inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Kalau kita masih bohong, berarti sholat kita masih belum jalan.
Kalau kita tidak disiplin, berarti sholat kita belum jalan. Karena apa? Karena fungsi sholat harusnya firman Allah tadi bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Shallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah. Ini berat ini. Saya masih belajar juga, Pak. Masih belajar. Berat. Tapi kita jangan pernah merasa berputus asa. Harus terus mencoba, karena yang kita lakukan hanyalah berusaha semaksimal mungkin, sekaligus bertawakal, berpasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain kepada ahlul kitab, itu ujian kepada sebagian orang muslimin itu. Dia mau taat enggak? Kalau ahlul kitab, kok berbeda mereka ya? Wong pertamanya kan ahlul kitab ini kan seneng. Loh, lihat Muhammad. Ternyata Muhammad itu niru sama aja. Buktinya kiblatnya ya sama kata mereka. Ini kan pernah kita kaji kemarin itu, tafsir sebelumnya ini. Tapi Rasulullah kan tiap saat melihat ke langit minta agar supaya mengikuti Nabi ayahmu, kata Rasulullah. Ya, Khalilullah Nabi Ibrahim alaihis salam. Qad naro apa? Ayatnya qad naro taqalluba wajhika fis sama. Saya sungguh melihat wajahmu yang menengadah ke langit. Yang ingin falanwalliyannaka kiblatan tardaha, maka kemudian aku akan ikuti arah kiblat yang kamu inginkan. Kan begitu. Karena Rasulullah itu batinnya minta kembali ke Nabi Ibrahim. Ketika berubah, loh ada apa ya? Begitu. Ternyata tujuannya untuk mengetahui siapa yang sebenar-benarnya dalam beriman kepada Allah. Jadi bukan masalah ngadapnya, arahnya. Karena yang poinnya adalah taat kepada Allah Azza wa Jalla dan melaksanakan perintahnya. Kalau memang orang yang beriman, Allah perintahkan begini, laksanakan. Wattawajjuh haitsuma wajja wattiba'i ma syar'a. Dan urusan menghadap itu diterangkan di sini, itu bagaimana dia mengikuti ketentuan syariat yang Allah tetapkan. Kecuali kapan, Pak? Boleh tidak menghadap ke kiblat? Kapan? Kapan kita boleh sholat gak menghadap ke kiblat? Sholat di atas kendaraan. Ya bukan hanya di pesawat, mau di kereta, mau di pesawat, di kapal, boleh. Gimana Ustaz? Kapalnya ngadap ke timur. Oh, ini jalan Ustaz. Apa saya menghadap ke kiblat? Nah, arahnya kemana arah kita berangkat itu? Jangan memaksakan diri. Naik bis ngadap kiblat. Allahu Akbar. Ternyata bisnya menggok kanan. Oh, menggok kanan. Orangnya ngikuti gini. Wah. Enggak ngaji di Al-Furqan ini, Pak. Iya. Jadi ngikuti arah baratnya gini. Lapo. Ya sudah ngadapnya ke situ. Kenapa? Dasarnya apa? Fa'ainama tuwallu fatamma wajhullah. Kemanapun kamu menghadap, di situ ada Allah. Itu kalau dalam perjalanan. Nah, kalau di luar perjalanan berarti dia salah kiblat. Makanya kalau masuk masjid, lihat dulu mihrabnya di mana. Kadang kan ada orang yang seperti itu, Pak. Iya. Iya, jadi langsung masuk gopo, takut ketinggalan rombongan, nggak lihat mihrabnya di mana, ngadep, mas. Sampean aliran baru tak salah. Iya, masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad.
Fahada huwal birru wat taqwa, maka inilah kebaikan dan ketakwaan itu. Jadi bukan masalah menghadapnya. Kebaikan itu adalah ketaatan kepada Allah, melaksanakan perintah Allah. Di situ kebaikan yang sebenarnya. Di situ ketakwaan yang sebenarnya. Di situ keimanan yang sempurna. Masya Allah. Ilmu baru berarti. Jadi bukan masalah kita ini ngadapnya kemana, sholatnya, tapi bagaimana taatnya kita kepada Allah, menjaga buah dari sholat itu bagaimana, jujur apa enggak, adil apa enggak, menyejukkan apa tidak. Kita ini harus membuktikan setelah kita ibadah sholat itu, setelah sholat itu kita membuktikannya. Walaysa fi luzumi tawajjuh ila jihatin minal masyriqi wal maghrib birrun wala ta'ata illam yakun an amrillahi wa syar'ihi. Jadi bukanlah dalam kewajiban tawajjuh menghadap ini kepada suatu arah, entah itu dari timur dan barat, kebaikannya, padahal di situ tidak ada ketaatan kalau itu bukan merupakan perintah Allah dan syariat Allah. Walihada, oleh karenanya, qala laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Jadi kalau orang yang beriman kepada Allah, taat mesti. Kalau dia benar-benar iman kepada Allah, bukan masalah menghadapnya, ngadapnya kemana saja. Maksudnya kalau posisinya di utara, ngadapnya ke Ka'bah. Di timur, ngadapnya ke barat. Yang barat ngadap ke timur, dari sisi baratnya Ka'bah. Tapi poinnya satu di situ, imannya kepada Allah. Kama qala fil adahi wal hidayah. Oh, sudah ada Isya ya. Baik, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, karena pas ini Pak, enak kalau berhenti di sini, biar nggak bingung. Kekurangan milik saya, keterbatasan milik saya. Semoga Allah yang menyempurnakan sehingga kekurangan milik saya, keterbatasan milik saya, semoga Allah yang menyempurnakan sehingga bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita amalkan dan menjadi jalan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah salamun ya Rabbi Asya
fataya jiratal alami ya uhailal judi wal karami. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar waj'alhu hujjatan lana ya rabbal alamin. Allahumma allimna ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma arzuqna ilman ladunniya wa ilman nafi'a wa amalan salihan waftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin waj'alna wa iyyahum min ulama'ikal amilin al mukhlasin wa nafi'un lil muslimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami dengan barokah Al-Quran yang kami baca, yang kami pelajari. Ampunilah dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami dengan barokah majlis yang kami berada di dalamnya ini. Ya Allah, bagi orang tua kami yang telah meninggalkan kami, ampunilah mereka, muliakanlah kedudukan mereka, angkat derajat mereka, jadikan kubur mereka sebagai bagian dari surgamu. Ya Allah, bagi orang tua kami yang masih hidup bersama kami, ampunilah kami dan mereka, rahmatilah kami dan mereka, berkahilah kami dan mereka, berilah kami kesempatan untuk berbakti kepada mereka, menyenangkan hati mereka. Ya Allah, anugerahkanlah kami dan mereka husnul khatimah. Ya Allah ya Rahman, anugerahkanlah kami putra putri yang saleh salehah, keturunan yang saleh salehah, dari golongan yang mendirikan salat, menegakkan salat. Ya Allah, anugerahkanlah kami dan anak-anak kami, keturunan kami, ya Allah, dengan rahmat-Mu untuk ikhlas istiqamah membaca Al-Quran, menghafalkannya dan mengamalkannya. Ya Allah, dengan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, inilah keadaan kami. Kami memohon kepadamu ya Allah, anugerahkanlah kami umur yang panjang untuk beribadah, keluasan rizki ya Allah yang halal, yang barokah, untuk kami semakin bersyukur kepadamu. Apabila di antara kami saat ini ya Allah sedang sakit, sembuhkanlah ya Allah dengan barokah Al-Quran. Apabila di antara kami saat ini menghadapi kesulitan ya Allah, kesusahan ya Allah, tolonglah kami dengan barokah Al-Quran. Ya Allah, apabila di antara kami saat ini kesulitan dalam mencari nafkah, dalam keekonomian ya Allah, dalam hutang ya Allah, berilah kami jalan keluar yang Engkau ridhai ya Allah dengan barokah Al-Quran. Ya Allah, sungguh kami hanya memohon pertolongan-Mu ya Allah. Fa innahu la haula wa la quwwata illa bika ya Allah. Maka tolonglah kami, karena sesungguhnya Engkau sebaik-baik penolong. Ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga yang barokah, sakinah, mawaddah warahmah. Ya Rahman, ampunilah kami, karena sesungguhnya Engkau yang Maha Pengampun ya Allah. Ya Rahman, taqabbal minna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.